Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Halo, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekali lagi dari mimbar ini. Shalom. Boleh kasih salam corona kiri kanan, katakan wah Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Saudara kasih senyum, masker lepas kah apa? Bisakah lepas kakak? Kalau orang Papua bilang. Coba lepas dulu kasih senyum kah? Kalau Bapak Ibu saudaraku tidak lama lagi kita akan mabau kan. Bapak Ibu saudara kalau mabau kan tidak mungkin sambil mabau kasih senyum. Kan kita tidak mungkin lucu Bapak saudaraku. Kau tuh coba gereja apa kan gitu pastinya Bapak Ibu saudaraku. Nah, dengar baik, hari ini adalah hari yang kedua kita ada di tahun yang baru. Saya percaya kalau kita ada hari ini, kalau kita kuat hari ini, kita mampu hari ini, kalau kita masih baik-baik saja hari ini, kalau kita masih bisa lihat anak kita masih bisa lihat istri kita. Makin hari makin jauh bu itu. Mantap bini pun mantap laki kata mana. Apa ya doan makin ringkang Bapak kata. Puji Tuhan, amin, syukur, amin. Semua karena Tuhan baik. Saudaraku dengar baik, kalau kita mampu berdiri tegar, hari ini kita mampu kuat, kita ada di tahun yang baru bukan karena kita. Semua karena Tuhan. Kalau kita harus melihat kepada diri kita dengan semua yang terjadi di belakang, ngeri saudaraku. Kalau orang Makassar selalu bilang begini, ngeri deh, kayak gitu. Nah saudaraku kalau kita melihat ke belakang ngeri dengan semua yang terjadi, ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Anak-anak muda menatap saya dan berkata, benar bang, aku kecewa tahun lalu. Benar bang, aku ditinggalkan. Tahun aja udah 2-2, masa kita masih 1-1 kan. Bapak Ibu saudaraku dengar baik, ada banyak hal yang boleh kita hadapi, ada banyak hal yang boleh kita alami. Kalau kita berdiri hari ini semua karena Tuhan. Benar Pak Gembala, di tahun ini, di tahun lalu, di 2021, keluarga kami mengalami musibah yang besar. Keluarga kami mengalami sakit penyakit, orang tua saya harus sakit, anak saya harus sakit. Di tahun yang lalu benar Pak Gembala, kami alami kekurangan, kami alami sesuatu yang kami rasa sudah tidak mampu. Sempat kami ingin lari dari gereja, sempat kami ingin tinggalkan Tuhan, tapi puji kepada Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena Tuhan. Benar Pak Gembala, di tahun lalu saya bergumul sekali dengan anak saya. Aduh Pak Gembala, paling menadap panai nguruh paling suah modah ya. Tapi hari ini kalau saya mampu seperti ini, nang duan mantau aku jobo-jobo itu mudah nisi masalah ada. Dengar baik, kalau saya mampu berdiri hari ini itu karena Tuhan. Amin. Saya tahu melihat muka Bapak Ibu semua hari ini, meskipun ada yang dengan muka senyuman, tapi ada juga yang mukanya penuh begini. Semua kita punya beban masalah masing-masing. Semua kita punya hal yang kita hadapi, tapi hari ini kalau kita berdiri tegar semua karena Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan dari satu judul, yaitu tentang Start with God, atau memulai dengan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kata start, artinya kita berbicara tentang memulai. Nah Bapak Ibu saudaraku, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu mengawali tahun ini. Kita akan berbicara tentang kita harus memulai. Amin. Bapak Ibu saudaraku, tidak akan pernah terjadi sesuatu kalau kita tidak pernah berani memulai. Lalu ada anak muda menatap saya dan berkata, amat kau kata, kutuk laki. Kalau aku nunggu betina nembak, aku tuh bila hari aku boleh bini kata. Nunggu lalu ada cewek nembak kita, mana yang bisa saudaraku, cowok tetap harus duluan. Amin. Walaupun ditolak bang, udah banyak gila yang nolakku bang Joko. Kalau dikumpul pakai trak, 2-3 trak ada nolakku. Tapi bersyukur, amin. Dengar baik, hari ini di tahun ini saya mengajak kita di tahun 2022 adalah tahun berkat, adalah tahun di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Memang nantinya akan ada kesulitan, memang nantinya mungkin tidak akan semudah di tahun 2021. Tapi dengar baik, yang kita imani di tahun 2022 bersama dengan Tuhan kita mampu melewati apapun karena tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Ia berkata dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, dahsyat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini iman kita di tahun ini. Kita percaya bahwa ketika kita memulai semuanya dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Iblis akan berusaha tarik kita dari gereja.
Iblis akan berusaha tarik kita dari kesetiaan kita. Iblis berusaha buat kita kecewa nantinya. Iblis berusaha buat kita jatuh nantinya. Orang yang bikin kecewa bukan orang yang jauh nanti Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Bukan orang yang tidak kita kenal, tetapi justru orang yang kita harapkan. Amat Bang, amat Pak Gembala. Justru biasanya yang bikin kecewa itu orang-orang terdekat kita, yang kita percayai. Tidak nyangka aku dengan semua yang dia lakukan. Di depan Joko ngomong, sabar bah, kata. Tapi di belakang, kawan. Biasanya orang yang bikin kecewa kita tuh bukan orang yang jauh, tapi orang-orang di terdekat kita. Bahkan Pak Gembala, saya di tempat ini pun bisa bikin kecewa Bapak Ibu. Bahkan nantinya orang tuamu pun bisa kecewakan engkau. Anak-anakmu pun bisa kecewakan engkau. Tapi dengar baik, kabar baiknya buat setiap kita hari ini. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Makanya mulai hari ini yang kita mulai adalah mari kita memulai semuanya dengan Tuhan. Saya ada satu kata seperti ini. Memulai menentukan bagaimana engkau menjalani. Lalu bagaimana engkau menjalani menentukan bagaimana engkau mengakhiri. Bukan lagu engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi maksud saya bagaimana engkau memulai menentukan bagaimana engkau menjalani nantinya. Bagaimana engkau menjalaninya menentukan bagaimana engkau mengakhiri. Hidup ini seperti Rasul Paulus pernah katakan bahwa hidup adalah sebuah gelanggang pertandingan. Hidup kita seperti ada di sebuah gelanggang pertandingan, semua harus bertanding. Kalau nonton TV kan enak Bapak Ibu Saudara, kalau nonton main bal. Bayar ngapa ya penendak masuk nontonnya Pak. Kau kata. Coba kalau direk main Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu pernah nonton orang main bola waktu dulu sering turnamen mungkin di atas itu kan. Coba kalau lihat ibu-ibu atau bapak-bapak nonton di sisi. Coba disepak aja kok ya. Pantau ya kau. Gegonyam ke diri Bapak Saudaraku. Tapi kalau dia yang main Joko panak penyewa. Bapak Ibu Saudaraku dengar baik, hari ini kalau kita boleh ada dan kita mau melihat tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, tahun di mana kita terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita lihat berkat yang selama ini kita doa-doakan, yang selama ini kita harap-harapkan akan terjadi. Dengar baik, yang harus kita miliki adalah memulainya dengan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang kiri kanan, katakan mulai dengan Tuhan. Wow, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dasar perenungan kita hari ini dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Bapak Ibu kalau udah ketemu ayat ini boleh sama-sama dengan saya kita katakan amin. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat ke-6. Nang cepat Pak Gembala. Siapa yang nyuruh lama? Bapak Ibu Saudaraku, Amsal 3 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-6. Unang macal kitab nyoga aja cepat toh. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Amsal 3 ayat kelima hingga ayat yang ke-6. Sudah ketemu boleh sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kelima ayat ke-6. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan cukup buat kita hari ini untuk kita merenungkan bagaimana kita memulai dengan Tuhan. Nah, saya teruskan bagaimana kalau kita berbicara tentang memulai. Tadi memulai menentukan bagaimana kita menjalani, lalu menjalani menentukan bagaimana kita mengakhiri. Dan tahukah engkau Bapak Ibu Saudaraku bahwa dalam hidup ini memulai dengan sesuatu yang benar, memulai dengan Tuhan, memulai dengan sesuatu yang sungguh, memulai sesuatu yang pas yaitu dengan Tuhan akan menentukan juga dalam hidup ini. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesuatu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah memulai. Amin. Saya percaya ada di sini yang beladang lalu mau tanam sawit. Lalu kalau dia cuma bilang begini, Pak Gembala doa bah, aku nak nanam sawit. Kata, doa aja doa. Sebilai, pokok doa kau nak joko. Sebilai tahun depan, doa aja lo. Kalau nggak pernah memulai tidak akan pernah terjadi sesuatu Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba mantau dah banyak, dah panen. Sebenarnya dah nanam taham, kata kalau doa-doa. Kan tidak mungkin langsung ada Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dengar baik, sesuatu akan ada, sesuatu bisa terjadi kalau kita memulai. Amin. Amin. Ada di sini amin. Ada ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu akan ada, sesuatu akan terjadi jika kita mau memulai.
Dengar baik, dalam segala sesuatu memang tidak mudah untuk memulai. Memang tidak mudah untuk melangkah sedikit saja. Tapi dengar baik, awalan inilah yang akan menjadi hal yang sangat penting. Ketika engkau berani untuk memulai, disitulah engkau akan melihat sesuatu di mana berani memulai, di situ akan terjadi sesuatu. Amin. Saudaraku, memulai tahun ini apa yang harus kita lakukan? Berani untuk memulai. Apapun yang sedang kau lakukan hari ini, apapun yang sedang coba kau mulai hari ini, apapun yang sedang kau perjuangkan hari ini, entah itu menyekolahkan anakmu, entah itu membuat sebuah bisnis, entah itu membuat sebuah kebun, atau merancang sesuatu apapun, dengar baik, kita harus mulai. Kabar baiknya hari ini memulai bukan dengan kekuatan kita, bukan memulai dengan kemampuan kita, tapi kita memulainya dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, lalu selanjutnya, tidak harus besar untuk memulai sesuatu, bahkan bisa dari hal-hal yang kecil. Untuk memulai segala sesuatu tidak harus besar dulu. Tetapi masalahnya hari ini ada banyak orang, ada banyak manusia yang mau mulai sesuatu itu langsung gede, langsung besar. Ubah diri lahir langsung bakah. Ada yang lahir langsung bakah, saudaraku. Langsung bakah apa ya ada. Pas lahir, wow bakah mah kadang Joko. Kebakar rumah lagi. Kan tidak mungkin, saudaraku. Semua dari kecil dulu, amin. Dari nangis lo. Kemudian apalagi tumbuh SD dulu, SMP. Ada yang SD sampai langsung kuliah? Ada? Dong, apa ada suah ngurus ke SD, langsung kuliah aja kau Joko. Dah nada boleh apa ngurus ke SMP itu. Kau langsung kuliah aja kata. Ada, saudaraku, semua ada prosesnya, amin. Makanya harus berani memulai. Bagian kita hari ini harus memulai dulu dari hal yang kecil. Kalau mau berubah jangan bilang aduh Pak Gembala aku nak langsung berubah tuh. Aku nak langsung menjadi BPJ, pandai kah Joko? Berapa minggu dah sembahyang? Setahun tuh ada aku sekali Joko ya. Sebilai. Sampai Natal kau nang. Nah langsung BPJ kan tidak bisa saudaraku. Semua harus mulai dari kecil dulu. Amin. Saya tahu Bapak Ibu semua ngerti prinsip berkebun di sini. Bapak Ibu paling jago, paling lihai semua berkebun di sini. Dan Bapak Ibu pasti tahu mulai dulu dari kecil. Nggak mungkin kita tanam sawit langsung berhektar-hektar. Wah, aku boleh mulai sedikit gila Pak, malah aku langsung banyak. Kan kita nggak punya modal juga bukan? Kecil dulu. Dalam hidup juga seperti itu, untuk berubah juga seperti itu. Mulai dulu dari hal kecil. Ibu-ibu saya yang tahun lalu suka ngomongin orang, mulai kurangi. Makin tahun 22 makin jadi. Dulu suka ngomongin 3 orang, sekarang suka ngomongin 10 orang. Dulu suka ngomongin orang di rumah, sekarang di gereja pun makin menjadi-jadi. Ketuk kamera kau. Han pantau sentuh anak khotbah ya. Baju asal ya. Bapak Ibu Saudaraku dengar baik. Bapak Ibu dengar baik saudaraku, hari tahun 2022 harus menjadi tahun perubahan kita. Amin. Bapak Ibu dengar baik, hari ini kita harus sadar bahwa kita harus berani untuk memulai. Sebagai bapak, kalau engkau ingin berubah-berubahlah dari hal-hal yang kecil. Kalau dulu suka nendang Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dulu suka nampar, sekarang kurangi. Kalau bisa sekarang mulai rajang kayu lagi Bapak Saudara, ngisa pemodeha. Kurangi, belajar dari hal yang kecil. Jangan bilang jangan janji dulu mau berubah besar langsung, tapi dari hal yang kecil demi kecil. Mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Amin. Tahun baru akan menjadi tahun yang biasa untukmu. Tahun baru akan menjadi tahun yang tidak menjadi apa-apa untukmu kalau tidak ada perubahan kecil. Perubahan besar terjadi dari perubahan yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku, mari satu-satu. Saya berdoa setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan apapun yang kita ingin mulai. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita rencanakan di tahun ini, kita mau mulainya dari yang kecil dulu. Amin. Setiap hal dalam hidup adalah pelayanan. Setiap hal dalam hidup adalah untuk Tuhan. Dan ketika kita sadar semuanya itu untuk Tuhan, kita percaya. Orang yang dikatakan firman Tuhan yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan juga akan percayakan dia dalam perkara-perkara yang besar. Saya terlalu percaya orang-orang tua biasa, tapi dia takut Tuhan, dia akan menciptakan anak yang luar biasa. Saya terlalu percaya orang biasa, orang desa, orang dusun, tapi ketika dia hidup takut Tuhan, dia akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Bapak Daud bukan orang yang hebat. Bapaknya Daud bukan orang yang luar biasa sehingga Daud menjadi raja, dan cucunya Salomo menjadi raja yang terkenal. Orang biasa. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada yang namanya biasa kalau kita punya Tuhan.
Amin. Sekarang bagian kita adalah memulai semuanya dengan Tuhan. Apapun yang sedang kamu mulai. Meskipun orang berkata, oh nggak mungkin kamu berhasil. Kamu pasti gagal. Pasti kamu nantinya tidak mampu. Pasti awal-awal ini aja kamu semangat. Pasti awal-awal ini aja kamu naik karirmu. Tapi nanti ujung-ujung jatuh. Dengar baik. Sekarang yang terpenting adalah mulai dengan Tuhan. Memulai dengan Tuhan. Kita harus, dan faktanya juga bahwa dalam hidup ini kita harus melangkah. Kalau tadi mulai dari hal yang kecil, kalau yang pertama tadi bahwa kita harus memulai untuk apapun, kita harus mulai dari hal yang kecil. Kalau kita tidak memulai tidak akan terjadi apa-apa. Lalu yang selanjutnya kita harus melangkah. Karena banyak begini Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini orang malas melangkah. Kalau bahasa anak-anak muda itu mageran Bapak Ibu Saudaraku. Aduh, tempat terbaik adalah tempat tidur. Jangan mengganggu saya. Tidur, kena tidur. Cita-cita nak jadi apa ya kau dong? Nak jadi pilot. Tidur, tiap hari tidur. Cita-cita kau apa ya dong? Nak jadi tentara. Tentara mah. Bapak ibu saudaraku, tidur ke tidur. Apa cita-cita kau dong? Ku nak jadi dokter bapak kata. Bapak ibu dengar baik hari ini. Engkau punya cita-cita yang besar. Engkau punya sesuatu yang ingin kau gapai. Kau harus berusaha, melangkah. Amin. Dan masalahnya juga hari ini kita tidak bisa di tempat Bapak Ibu Saudaraku. Karena begini, orang yang selalu di tempatnya, selalu berada di zona nyamannya berbahaya. Daud jatuh bukan ketika dia ada dalam peperangan. Daud jatuh bukan ketika dia lagi berperang lalu ngelawan musuh-musuhnya lagi perang-perang. Tiba-tiba dia mikir, wih ada Batseba di langkah, udah hamku perang kata. Udah langkah loh. Daud jatuh dengan Batseba bukan ketika dia lagi ada dalam peperangan zona nyaman. Ketika orang lain berperang tapi dia di rumah, mantau Batseba gimana? Batseba apa aja budu, Bapak Ibu Saudara, ngapain mani depan langkau, nyuci motor. Daud jatuh bukan di zona nyamannya, tapi bukan ketika dia tidak baik keadaannya, tapi ketika ada di zona nyaman. Dengar baik Bapak Ibu, hari ini jangan berada di zona nyaman karena berbahaya. Amin. Ketika engkau berpikir bahwa semuanya sudah baik-baik saja, ketika engkau berpikir bahwa tidak ada lagi hal yang harus saya gapai. Dengar, ada satu prinsip yang penting dari pendeta Gilbert bilang begini, kalau kamu sudah berhasil mendaki gunung yang satu, kamu harus berpikir lagi bahwa ada gunung yang lain yang harus kamu daki. Itu hidup. Kalau kamu berhasil mendaki sebuah bukit pertama, kamu harus berpikir bahwa ada bukit selanjutnya yang harus kamu daki. Amin. Hidup itu harus seperti itu, jangan cepat puas. Karena kalau kau udah puas diri, udahlah. Ada yang hancur hari ini gara-gara itu. Dia merasa bahwa dia udah punya semuanya. Mobil ada, rumah ada, istri cuma satu. Ya. Banyak orang kalau udah puas itu gitu, udah di zona nyaman. Sekarang jadilah anak-anak Tuhan yang harus melangkah. Amin. Melangkah kemana? Melangkah menuju kepada masa depan indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Memulai dengan Tuhan. Mari kita melangkah Bapak Ibu Saudaraku. Tahun ini adalah tahun yang baru, kita ada di hari yang kedua di tahun ini, dan saya percaya seperti Pak Gembala sampaikan kemarin, kita tidak akan ke kanan ke kiri, tetapi kita akan melangkah ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita percaya ketika kita melangkah, mungkin kaki kita tidak akan kuat, mungkin tangan kita tidak akan kuat, mungkin pikiran kita tidak akan kuat, mungkin hidup kita tidak akan kuat, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan saya melangkah, saya pasti bisa. Amin. Ada lagu sekolah minggu bilang begini, aku bisa. Saya mikir-mikir, oh ya, bisa Bapak Saudaraku. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Amin. Catat baik-baik ini hari ini. Ketika engkau melangkah, saya tahu sebagai ibu hari ini penuh dengan air mata, berat. Sebagai bapak hari ini untuk bertanggung jawab kepada keluarga dengan tuntutan ekonomi, tuntutan apapun hari ini, berat. Kenapa kamu bisa tahu Pak Gembala? Saya sekarang bertanggung jawab untuk adik-adik saya Bapak Saudaraku. Waktu di tahun 2021 saya sempat mau menyerah di bulan 6. Saya ingat sekali di 2020 saya sempat mau sekolah kuliah. Tapi duit yang sudah saya persiapkan untuk kuliah sudah cukup untuk S2 Bapak Saudaraku. Dengan semua rencana-rencana, semua tabungan yang ada, udah bisa pergi ke Makassar dan biayai saya kuliah selama 2 tahun. Tapi kenyataannya berbeda, bapak saya jatuh sakit. Bapak saya harus dari Ribang ke Pinoh untuk bawa bapak saya berobat segala macam. Di tahun 2021 kemarin semua hancur. Bapak saya harus berhenti dari pengurus daerah. Beliau tidak melayani lagi karena keterbatasan fisik yang ada. Kemudian semuanya kami harus jual apapun Bapak Ibu Saudaraku.
kami harus jual rumah untuk nutupi apapun. Karena saya waktu itu, saya berpikir bahwa semua tagihan-tagihan begitu banyak. Karena kalau bapak saya masih di daerah mungkin mampu atasi. Tapi bagi saya sebagai seorang gembala yang baru melayani, dengan penghasilan yang seperti itu, maaf saya sebut seperti ini, tidak akan cukup Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau saya harus lipat 2 ke gaji saya atau penghasilan saya pun tidak cukup. Saya serba salah pada waktu itu. Adik saya harus berhenti kuliah dengan semua keterbatasan itu. Bapak saya harus masih dalam keadaan sakit dan pada akhirnya kami jual rumah di Kota Baru. Sakit dengan semua yang terjadi. Kaki rasanya tidak mau lagi melangkah. Hati rasa-rasanya tidak mau lagi melayani. Tapi saya disadarkan Tuhan. Di Natal tahun 2000 tahun lalu disadarkan kembali. Allah datang membawa pemulihan. Sekarang saya tahu ikut Tuhan itu bukan sekedar apa yang akan kamu dapatkan. Ikut Tuhan bukan bicara tentang harta melimpah. Ikut Tuhan bukan berbicara bahwa semua cita-citamu akan naik terus. Ikut Tuhan bukan berbicara bahwa semuanya nantinya kamu tidak akan ada masalah, kamu tidak akan pergumulan. Tapi ikut Tuhan yang saya mengerti hari ini. Dalam setiap keadaan, saya tetap setia. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Dengan semua tantangan yang berat. Mari kita sadar hari ini. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Kita tidak perlu jalan keluar. Kita tidak perlu apapun Bapak Ibu Saudaraku. Karena bersama dengan Tuhan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Saya mengajak Bapak Ibu memulai tahun ini. Saya selalu bilang bahwa tahun ini adalah tahun berkat, tahun ini adalah tahun kemuliaan, tahun ini adalah tahun di mana kita dibuat kagum, terheran-heran oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada turunnya nanti, bukan berarti tidak ada hancurnya nanti, bukan berarti tidak ada kecewanya nanti. Tetapi yang saya mau pastikan kepada kita, selagi engkau berjalan dengan Tuhan, disitulah kau melihat sesuatu yang luar biasa. Pegang, yang kuat itu Tuhan, bukan kita. Yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Anak-anak muda dengar baik. Kita ini terbatas. Kalau engkau berharap kepada orang tuamu juga terbatas. Berharapnya sama yang kuat, sama yang hebat, sama yang selalu berkata, aku mengasihimu. Yang pegang tangan kita itu, sekarang Tuhan itu mau pegang tangan kita. Tapi masalahnya kita yang tidak mau. Tuhan itu mau buat kita naik dan bukan turun. Tuhan itu mau angkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi masalahnya kita yang sedang keluar sekarang. Amin. Awali tahun ini kembali sama Tuhan. Awali tahun ini jika tahun lalu engkau tidak setia, kembali setia. Awali tahun ini jika tahun lalu engkau tidak berubah, tapi tahun ini kita mulai dengan berubah. Anak-anak muda, jika tahun lalu engkau khawatir, engkau takut dengan masa depanmu, awali tahun ini. Pastikan bahwa engkau hidup dalam Tuhan hari ini. Ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, pertanyaan buat kita, bagaimana kita bisa memulai dengan Tuhan? Apa yang harus kita mulai, dengan apa kita menjalani hidup ini? Kalau kita memulainya dengan Tuhan, artinya apa? Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, maksudnya seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya ini berbicara tentang percaya penuh kepada Tuhan. Dan berbicara percaya penuh ini berbicara juga tentang bahwa engkau akan menjalani hidup ini, menjalani tahun ini dengan penuh iman. Amin. Kita akan menjalani tahun ini Bapak Ibu Saudaraku dengan penuh iman. Apa itu iman? Iman adalah di mana engkau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang bukan saya yang atur hidup saya, tapi Tuhan. Sekarang Tuhan yang pegang kendali saya, bukan saya lagi, tetapi Tuhan. Sekarang bukan saya yang pegang kendali atas hidup saya, bukan saya yang atur hidup saya, tapi Tuhan. Wih, kok gitu Pak Gembala? Saya punya pendidikan, saya punya ilmu segala macam. Saya punya pengetahuan yang luas, saya punya pendidikan yang baik, karir yang bagus. Mengapa harus Tuhan yang atur kami? Karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Tuhan udah tahu, bahkan dari kita kecil sampai kita besar. Kau berdosa pun Tuhan udah tahu sebenarnya. Tapi mengapa Tuhan tidak tinggalkan? Karena kasih-Nya. Saudaraku, hari ini yang harus kita lakukan adalah mulai tahun ini dengan iman. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, paman bibi semua, mulai dengan iman. Mari kita memulai tahun ini dengan iman. Artinya kita percaya bahwa sekalipun itu belum ada, tapi saya pasti menerimanya. Sekalipun saya sakit hari ini, saya percaya saya pasti disembuhkan. Itu iman kita. Jangan mengawali tahun ini justru bukan dengan iman, tetapi dengan sikap yang pesimis. Karena banyak orang Kristen hari ini pesimis dalam apapun. Belum apa-apa, anda panaiku. Belum apa-apa, aku tidak bisa. Belum apa-apa, abang. Nyuruh ya.
Belum apa-apa kita udah tidak mau lakukan sesuatu. Mau rencanain sesuatu, kayaknya pasti gagal deh kalau saya. Kayaknya pasti semuanya hancur nanti kalau saya. Dengar baik, mulai tahun ini saya memang lemah, saya memang terbatas, saya memang kekurangan, saya memang tidak punya apa-apa. Tetapi yang saya miliki hari ini adalah Tuhan yang punya semuanya. Dengan iman saya percaya, apapun yang saya doakan pasti saya akan menerimanya. Amin. Bukan hanya berbicara sembuh secara fisik, tetapi lewat sakit kita, lewat pergumulan kita, lewat tantangan kita, di situ kita semakin mendekat kepada Tuhan. Itulah iman. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita awali tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi semuanya. Kita berharapnya baik, tetapi kita tidak tahu keadaan yang ada. Kita berharap COVID-nya selesai kemarin, tapi udah ada varian baru. Kita tidak tahu dengan semua yang ada. Ekonomi apakah semakin membaik atau tidak. Tetapi yang jelas pastikan dirimu dan saya hari ini. Kita adalah orang yang berkata, saya punya iman. Iman kepada Tuhan. Yang atur hidup saya. Yang pegang kendali atas hidup saya. Semuanya ada di Tuhan. Amin. Termasuk jodoh. Bapak Ibu Saudaraku, termasuk jodoh. Amin. Termasuk pasangan hidup. Jangan khawatir. Tuhan sediakan. Amin Bang Yu ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang harus kita imani dalam hidup. Joko Bang Yu, nyinggung-nyinggung pangan diri Bebia. Sama, kalau gitu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar hal yang dimana kita harus punya iman dalam apapun. Amin. Kalau ketika engkau bergumul bahwa di tahun kemarin kami bergumul sekali untuk anak dalam keluarga, tapi sampai hari ini belum dijawab, imani. Amin. Abraham beriman sehingga terjadi sesuatu kepadanya. Saudaraku, iman akan membuat engkau menerima sesuatu nantinya. Tetapi sebaliknya ketika engkau selalu pesimis, meragukan dirimu, karena banyak hari ini orang justru meragukan dirinya. Iman membuat kita percaya, membuat kita yakin, percaya diri. Bukan berarti tidak tahu malu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita percaya diri. Karena hari ini justru banyak anak-anak muda juga ragukan dirinya. Banyak orang tidak percaya dengan kekuatan dirinya. Dengar, kita memang lemah, sekali lagi saya ulangi, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Ini penting buat kita hari ini. Hadapi tahun ini, mulai tahun ini dengan apa yang disebut dengan iman. Iman, iman, dan iman. Apapun yang sedang kau lakukan. Saya percaya ada banyak perencanaan dalam keluarga. Ada banyak hal yang ingin dilakukan sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, apalagi sebagai anak-anak muda. Baru SMP lalu yang mudah bangku beriman, bang, nak boleh bini juga. Kau baru SMP, Bapak Saudaraku. Baru taman SD lalu merah bangku nak berbini. Bapak Saudaraku, itu kan lain lagi. Maksud saya di sini imani. Kalau bisa itu imani dulu, naik dulu didikannya begitu. Kau upan apa-apa ya, kagak gembala aja upan. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Kita harus memulai dengan iman. Amin. Iman. Dalam tahun ini kita percaya bahwa dengan iman kita akan berjalan melihat masa depan dengan Tuhan. Wow, saudaraku, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan di situ, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudaraku, doa. Di sini berbicara tentang bahwa yang pertama tadi dengan iman, lalu yang kedua berbicara tentang dengan hidup di dalam doa. Orang yang melibatkan Tuhan, orang yang mengakui Tuhan adalah orang yang berdoa. Karena hanya dengan doa membuktikan bahwa dia butuh Tuhan. Hanya dengan doa membuktikan bahwa dia perlu hubungan dengan Tuhan. Hanya dengan doa membuktikan dia bergantung sama Tuhan. Saudaraku, yang pertama kita mulai dengan iman tahun ini. Lalu yang kedua, dengan apa? Dengan doa. Apa itu doa? Doa adalah hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Bukti kita melibatkan Tuhan dalam apapun. Apa itu doa? Doa adalah sarana untuk melihat Allah bekerja dalam hidup orang-orang lain. Karena doa adalah cara kita terkoneksi dengan kuasa Allah. Cara kita mengalahkan musuh dengan pasukannya. Dalam tanda petik, iblis dan tentara-tentaranya. Yang selalu ingin kejatuhan kita. Yang selalu menyerang dan menghancurkan kita. Yang jika kita mengandalkan kekuatan diri kita, kita tidak berdaya. Sadarilah bahwa hidup ini juga peperangan. Iblis suka kalau kamu jatuh. Iblis suka kalau kamu gagal. Iblis suka kalau kamu jadi kepala keluarga, baru nanti keluargamu hancur. Iblis senang. Tetapi iblis tidak senang ketika engkau sungguh-sungguh dengan iman, percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam doa. Hidup tidak bisa sendiri, saudaraku.
Dan bukan berarti kita selalu butuh orang lain, tapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Mengapa harus doa? Doa mempersiapkan diri kita untuk sebuah keputusan-keputusan yang besar. Bapak Ibu bisa perhatikan di Lukas 6 ayat 12 sampai 13 di sana. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Untuk sebuah keputusan besar, Allah berdoa. Hidup ini banyak keputusan. Semua keputusan. Mau mandi keputusan. Mandi dah deh, non aja. Mandi dah deh, non aja. Keputusan semua. Tapi ada keputusan yang besar yang terkadang kamu tidak mampu untuk memikirkannya. Yang dibutuhkan adalah doa. Ketika Yesus ketika dia ingin memilih murid-muridnya, apa yang dilakukannya? Berdoa. Lalu mengapa berdoa? Berdoa mengatasi halangan kuasa kegelapan dalam hidup. Bapak Ibu bisa diperhatikan di Matius 17 di sana. Lalu selanjutnya mengapa berdoa? Berdoa membuat kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasi setiap pencobaan. Karena firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Bapak Ibu Saudaraku, lalu mengapa kita perlu berdoa? Dalam Efesus 6 di sana 18-19 di sana dikatakan, berdoa juga dapat menguatkan orang lain. Mulai tahun ini kita mulai dengan Tuhan dengan apa? Dengan iman. Lalu yang kedua dengan apa? Dengan doa. Mulai harimu dengan doa. Dalam apapun jangan andalkan kekuatan anak muda, bangun pagi jangan HP duluan dicari. Padahal lagi jomblo, tidak ada juga orang yang chat. Apa yang dipantau? Twitter, buka tutup, buka tutup. Apa yang dipantau? IG, buka tutup, buka tutup. Orang tua, semua paman bibi yang ada di tempat ini, apa yang dicari hari ini? Apa yang dimulai pada pagi hari? Memang kita punya bisnis, memang kita punya usaha, memang kita punya sesuatu yang besar harus kita jaga, tapi mulai dengan doa. Ada waktunya engkau lemah nanti. Serangan iblis begitu luar biasa kepada engkau. Berusaha jatuhkan engkau. Berusaha hancurkan apapun yang sudah kau bangun hari ini. Berdoalah. Untuk anak-anakmu dengar baik, kau bisa berhasil dalam apapun. Engkau bisa sukses dalam apapun. Tapi biasanya kau gagal di anak-anakmu. Makanya hari ini doa. Kalau engkau mengandalkan hikmatmu, kepintaranmu, engkau tidak bisa. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Tapi yang bisa mengubah manusia adalah Tuhan. Oleh sebab itu saya mengerti dalam setiap hal yang kita hadapi hari ini. Dengan setiap tantangan apapun jenisnya. Yang terpenting sekarang adalah doa. Mulai pagi hari dengan doa, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah doa dalam keluarga. Anak-anak muda berdoa. Hari-hari ini tidak semudah yang kau bayangkan. Masa depan tidak seperti yang dijelaskan di semua motivator-motivator yang ada. Tapi engkau harus berdoa. Engkau butuh Tuhan hari ini. Karena banyak orang bilang kalau udah kuliah, udah sarjana nanti enak. Buktinya masih ada sarjana yang nganggur hari ini. Maaf, bukan berarti saya bilang sarjana di tempat ini tidak kerja. Tapi maksud saya, dengar baik. Kuliahmu, sekolahmu tidak menjamin hidupmu hari ini. Tapi yang jamin apa? Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa buka jalan buat setiap kita. Percayalah mulai hari ini. Awali tahun ini dengan iman. Percaya semua yang Tuhan atur baik. Percaya bahwa kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Dia yang pegang kendali. Lalu yang kedua, mulai semuanya dengan doa-doa kita. Kita percaya dalam doa kita ada jawaban, penyediaan dari Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kita berdiri semua. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan dengan penuh iman.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh, dengan penuh iman kita katakan, oh, musim akan selalu berganti dalam musim akan selalu berganti. Kasih-Nya tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan berkati kami. Oh, ku yakin Tuhan lindungi keluarga kami. Burung di udara Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, takkan dibiarkannya sehelai di rambutku. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolong, yang tolong kami, selalu menjaga. Dia yang mengenyangkan kami, cukupkan keperluan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, setiap engkau yang ada di posisimu berdiri, posisi engkau duduk saat ini, ambil sikap doa, setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara jelas kepada setiap kita hari ini. Start with God. Mari kita memulai semuanya dengan Tuhan. Kalau di tahun lalu kita mulai dengan kekuatan kita, kita mulai dengan pikiran kita, akal kita, kepintaran kita, semua yang kita miliki, ujung-ujungnya masalah, ujung-ujungnya hancur, ujung-ujungnya air mata, ujung-ujungnya sakit penyakit. Hari ini di tahun yang baru ini, yang lalu biarlah berlalu. Tinggalkan masa lalumu dan menuju kepada Tuhan. Hari ini ambil komitmen, saya mau memulai kembali dengan Tuhan. Tuhan terima engkau hari ini. Tuhan masih menerima kehadiranmu hari ini. Tuhan mengasihimu dan Dia ingin yang terbaik untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk suamimu, untuk keluarga besarmu. Tuhan ingin yang terbaik. Bagian kita sekarang adalah mulai dengan Tuhan. Saya tahu ada banyak hal yang kita ingin lakukan di tahun ini. Ada banyak harapan kita. Ada banyak doa-doa kita di tahun ini. Dan kita berharap semuanya akan terjadi. Mulai dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Dengan imanmu. Bahkan dengan doa-doamu. Bapa, Engkau melihat setiap jemaatmu hari ini. Melihat setiap kami, kepala kami tertunduk, tanda kami berserah,
Tanda kami merendahkan diri, setiap mata kami terpejam, kami tahu keterbatasan kami. Setiap hati tertuju kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami. Kami butuh Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Kalau selama ini kami andalkan kekuatan kami, selama ini kami andalkan logika kami, kemampuan kami. Hari ini di tahun yang baru, di hari yang kedua ini, kami mau memulai semuanya dengan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat di tempat ini. Hari ini yang datang dengan kelemahan Tuhan kuatkan. Yang datang dalam kesusahan Tuhan beri penghiburan. Terlebih yang bergumul terus dengan sakit penyakit yang dialami. Bapa, Engkau Allah yang baik. Balas kasihan Tuhan nyatakan. Jamah sakit yang ada dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari mimbar ini saat ini ya Tuhan. Untuk setiap kepala keluarga yang ada di tempat ini. Untuk setiap bapak, setiap kakek yang ada di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan terus memberkati mereka. Tuhan akan terus menolong mereka. Mereka adalah imam panutan dalam keluarga, pemimpin di dalam keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan mereka sungguh di dalam Tuhan. Beriman dengan Tuhan, hidup di dalam doa-doa. Sehingga hamba akan melihat dari mereka ada sesuatu yang besar. Dari mereka sumber itu dalam keluarga. Keluarga akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, tidak mudah menjadi seorang bapak hari-hari ini. Tidak mudah menjadi orang tua hari-hari ini. Tuhan berkati. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, hamba berdoa ya Bapa. Menjadi ibu yang terkadang tidak didengarkan oleh anak sendiri. Menjadi ibu yang terkadang ngomong tapi tidak didengarkan. Menjadi ibu yang terkadang berusaha memberi sesuatu yang baik tapi tidak dihargai. Itu sakit. Tapi hamba berdoa hari ini untuk setiap ibu-ibu, orang tua, mama semua yang ada, nenek-nenek di tempat ini. Engkau yang akan menguatkan, meneguhkan mereka. Mampukan mereka menjadi ibu yang baik. Menjadi penolong yang tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan terus yang beri kekuatan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kami yang hari-hari ini khawatir akan masa depan. Takut apa yang akan terjadi di depan nanti. Apakah kami akan alami kecewa lagi? Apakah kami akan alami sakit hati lagi? Tetapi yang jelas hari ini, itu semua karena kami mengharapkan kepada kemampuan manusia. Itu karena kami berharap kepada apa yang kami ingin. Mulai sekarang Tuhanlah, kami mau mulai dengan Engkau ya Tuhan. Yang tidak memberi kecewa, yang tidak pernah menimbulkan sakit hati. Hanya ada harapan yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak semua yang ada di tempat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang takut orang tua. Yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Dan suatu hari hamba akan melihat, mereka akan menjadi anak-anak yang dibanggakan. Kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, terlebih bagi Engkau ya Tuhan. Buat kakek nenek yang ada di ruangan ini saat ini, hamba berdoa. Engkau yang temani mereka di masa tua mereka. Tuhan sayang mereka semua. Ketika banyak orang sudah tidak menghargai lagi perkataan mereka, tidak mendengar lagi dengan jelas apa yang mereka katakan, tapi Tuhan dengar. Tuhan peduli dengan hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan hari ini. Bapa, Engkau berkati kami satu persatu di dalam nama Yesus. Kami hidup di dalam kasih Tuhan. Tahun ini kami memulai semuanya dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah iman dan doa-doa kami. Karena kami percaya dalam Tuhan. Ada penyediaan, ada jawaban yang indah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapak. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita boleh kesepakatan untuk Tuhan Yesus. Silakan.